Matangkan persiapan jelang derby Suramadu. Persebaya Surabaya langsung tancap gas mempersiapkan diri menjelang laga panas bertajuk Derby Suramadu melawan Madura United pada Minggu, 20 April 2025. Persiapan dilakukan secara intensif demi menjaga konsistensi performa tim di sisa kompetisi Liga 1 musim ini. Sebagai bagian dari persiapan, skuad Green Force menggelar laga uji coba melawan Sang Maestro FC di Stadion Gelora 10 November, Senin, 14 April 2025. Dalam pertandingan persahabatan tersebut, mayoritas pemain yang tampil adalah mereka yang tidak bermain penuh saat melawan Persija Jakarta. Pelatih Persebaya, Paul Munster, menilai uji coba ini sangat bermanfaat, khususnya untuk menjaga kebugaran para pemain pelapis. Mereka harus tetap berada di level kebugaran yang tinggi, agar setara dengan para pemain inti, ujar pelatih asal Irlandia Utara itu. Munster juga menjelaskan bahwa kondisi tim secara umum cukup baik usai melakoni laga tandang. Saat ini, skuad Persebaya tengah menjalani masa pemulihan fisik sambil melakukan persiapan taktik dan strategi untuk menghadapi Madura United. Persebaya tanpa Bruno dan Malik di Derby Suramadu. Derby Suramadu bakal tersaji pada pekan ke-29 Liga 1 antara Persebaya Surabaya melawan Madura United. Persebaya tidak bisa menurunkan Bruno Moreira dan Malik Rizaldi di laga tersebut. Kehilangan Bruno dan Malik tentu menjadi kerugian yang besar bagi Persebaya. Keduanya merupakan pemain kunci Paul Munster pada musim ini. Bruno tercatat sudah mengoleksi 6 gol dan 3 assist dari 26 laga. Sementara itu, Malik menorehkan 3 gol dan 5 assist dalam 19 pertandingan. Kabar baiknya, Persebaya sudah bisa diperkuat Francisco Rivera, Catur Pamungkas, dan Dejan Tumbas saat melawan Madura United. Ketiganya dapat bermain kembali usai absen pada laga sebelumnya akibat akumulasi kartu kuning. Kami memiliki 2 pemain yang tidak bisa bermain. Ini mirip dengan laga sebelumnya. Kemudian kita lihat siapa yang tersedia, ujar Paul Munster. Kami akan membuat strategi yang tepat. Bruno dan Malik tidak bisa bermain, tapi kami memiliki Rivera, Dejan, dan Catur. Lanjutnya. Tony Firmansyah belum kepikiran soal bela timnas. Mendapatkan pemanggilan Timnas Indonesia U23 tentu menjadi keinginan seorang gelandang muda Persebaya Surabaya, Tony Firmansyah. Tapi, pemain berusia 20 tahun itu mengaku belum kepikiran perihal kemungkinan tersebut saat ini. Tony Firmansyah termasuk salah satu pemain muda yang menonjol di Liga 1 Indonesia 2024-2025, berposisi sebagai gelandang serang. Dia beberapa kali mendapatkan kesempatan dan kepercayaan untuk bermain dari pelatih Paul Munster. Meski kesempatan bermainnya didapat karena regulasi kuota U22 di Liga 1 2024-2025, tapi Tony mampu menjawab kepercayaan dengan baik. Dia beberapa kali jadi bagian penting Persebaya di lini tengah. Pada Liga 1 2024-2025, Tony Firmansyah telah memainkan 12 pertandingan, dengan 11 diantaranya sebagai starter. Total, sebanyak 705 menit telah dicatatkan olehnya dengan kontribusi 2 assist. Salah satu penampilan apik Tony Firmansyah ditunjukkan saat dia membela Persebaya Surabaya melawan Persija Jakarta pada pekan ke-28. Liga 1 2024-2025, Sabtu 12 April 2025 lalu. Pemain kelahiran 14 Januari 2005 itu untuk pertama kalinya bermain 90 menit penuh. Rivera siap kalahkan Madura di Derby Suramadu. Francisco Rivera pernah jadi sosok penting di balik kemenangan dramatis Madura United pada musim 2023. Kini, ia berseragam Persebaya Surabaya dan siap membuat mantan timnya menyesal pernah melepasnya. Musim ini Rivera sudah mengenakan seragam Persebaya Surabaya. Ia akan kembali menghadapi mantan timnya, Madura United, di pekan ke-29 Liga 1 Indonesia 2024-2025. Laga syarat gengsi ini akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada 20 April 2025. Supporter Persebaya Surabaya pun sudah tak sabar menyambut momen panas ini. Kini, Rivera bukan lagi pemain yang perlu membuktikan diri.
Bersama Persebaya Surabaya, ia telah menjelma jadi motor serangan yang menakutkan di lini tengah. Melawan Madura United, Rivera dipastikan tampil dengan semangat berlipat. Ia tentu ingin menunjukkan dirinya kini lebih matang dan berbahaya dibanding saat masih di Pamekasan. Persebaya Surabaya pun berharap banyak pada ketajaman dan visi bermain Rivera. Ia menjadi pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan hanya dalam satu momen. Paul Munster optimis menang hadapi Madura United. Pelatih Paul Munster mengungkapkan tekad untuk meraih kemenangan saat menghadapi Madura United. Diketahui Persebaya menjalani laga-laga uji coba untuk memberi menit bermain kepada pemain yang belum mendapat waktu cukup di laga sebelumnya. Jadi ini bagus untuk menjaga kebugaran pertandingan mereka agar tetap dalam level yang tinggi, sehingga mereka setara dengan para pemain yang masuk dalam starting 11, ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa kondisi tim saat ini dalam keadaan baik setelah melakukan maintenance terhadap seluruh pemain demi memastikan kesiapan fisik mereka jelang laga penting. Sebab proses persiapan pun dimulai sejak awal pekan dengan fokus pada pemulihan dan latihan fisik. Secara bertahap, strategi menghadapi Madura United mulai dibangun. Untuk persiapan ya, kami mulai hari ini dengan pemulihan dan latihan fisik. Lalu sepanjang pekan secara bertahap kami akan mulai mempersiapkan diri menghadapi Madura United dan menentukan bagaimana kami akan bermain melawan mereka, tutur Paul Munster. Timnas dapat dukungan Vietnam di Piala Dunia U17. Timnas Indonesia U17 mendapat dukungan dari media Vietnam untuk mentas di Piala Dunia U17 2025. Sebab Garuda Asia satu-satunya tim yang mewakili ASEAN, Timnas Indonesia tersingkir dari gelaran Piala Asia U17 2025 dengan cara menyakitkan. Setelah tampil luar biasa di fase grup, mereka dihancurkan Korea Utara 0-6 di perempat final. 6 gol bersarang di gawang Dava Setiawarman pada pertandingan yang digelar di King Abdullah Sports City Hall Stadium, Jeddah, Arab Saudi pada Senin, 14 April 2025 malam, waktu Indonesia Barat. Pasukan Nova Arianto pun harus menerima kekalahan ini. Media Vietnam Soha VN menuliskan, kekalahan ini menjadi peringatan dini bagi Timnas Indonesia sebelum tampil di Piala Dunia U17 tahun 2025. Apalagi diketahui, turnamen itu akan diisi tim-tim level dunia yang tentu lebih kuat. Kekalahan dari Korea Utara tidak hanya mengakhiri perjalanan Indonesia di turnamen Asia, tetapi juga menjadi pertanda masa depan yang sangat sulit bagi mereka di putaran final Piala Dunia mendatang, yang diadakan di Qatar dari tanggal 3 sampai 27 November, tulis Soha VN dikutip pada Selasa 15 April 2025. Bek muda Belanda ingin dinaturalisasi Timnas. Timnas Indonesia U17 bakal tampil di ajang Piala Dunia U17 2025 meski langkahnya di Piala Asia U17 hanya sampai perempat final. Bek muda Belanda berdarah Indonesia menyatakan berminat memperkuat Timnas Garuda untuk memperkokoh lini pertahanan. Bek muda Belanda berdarah Indonesia yang menyatakan berniat gabung Timnas adalah pemain Willem II Tilburg, Feike Muller Latu Perisa. Akademi sepak bola Willem II Tilburg bukanlah kaleng-kaleng karena menjadi salah satu yang terbaik di Belanda. Minat bek muda Belanda itu cukup beralasan. Dia memiliki garis keturunan Haria, Saparua, Maluku Tengah dari kakeknya. Ia secara terbuka menyampaikan keinginannya membela merah putih di level internasional. Jika mendapat kesempatan bergabung, saya siap bermain. Saya mengikuti perkembangan Timnas Indonesia, ujar Feike dalam wawancara terbaru. Posisi pelatih Timnas U17 Nova Arianto tak aman. Keberhasilan membawa Timnas Indonesia U17 melaju ke Piala Dunia U17 2025 tak membuat posisi Nova Arianto sebagai pelatih belum aman. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, proses pergantian pelatih melibatkan evaluasi menyeluruh yang berlangsung dalam kurun waktu cukup lama. Setiap aspek performa tim dan kinerja pelatih dinilai secara detail sebelum keputusan penggantian diambil. Menurut Erick, keputusan akhir dilakukan melalui rapat Komite Eksekutif Exco, PSSI, sehingga semua langkah yang diambil bersifat kolektif dan terstruktur.
Saya rasa hak prerogatif pergantian pelatih itu ada di PSSI dan kami punya perhitungan yang kami kalkulatif. Jadi, tidak mungkin pergantian pelatih karena, saya sendiri yang memutuskan atau sebagian EXO. Kami review total, kata Erik di Kemenpora, Senayan, Jakarta, Senin, 14 April 2025. Rizky Ridho jadi incaran klub Eropa. Nama Rizky Ridho kian bersinar sebagai bek tangguh yang jadi tulang punggung Timnas Indonesia. Berkat performa konsistennya di Liga 1 dan Timnas, pemain muda ini mulai menarik perhatian sejumlah klub Eropa. Sejumlah klub dari benua biru dikabarkan tengah memantau perkembangan Rizky Ridho. Venezia FC dan Como 1907 dari Italia disebut-sebut telah melakukan pendekatan awal untuk mendatangkan sang bek ke Serie B. Tak hanya itu, Oxford United, Inggris, FCV Dender EH, Belgia, dan US Trenčín, Slovakia, juga tertarik memboyong ex-pilar Persebaya Surabaya tersebut. Salah satu alasan kuat di balik minat klub-klub Eropa terhadap Ridho adalah nilai pasarnya yang masih tergolong terjangkau. Dengan estimasi harga sekitar 8 miliar rupiah, mereka berpeluang mendapatkan pemain bertalenta tinggi dengan harga kompetitif. Naturalisasi Mauro Zijlstra masih menggantung. Masa depan Zijlstra bersama Timnas Indonesia masih belum jelas. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari PSSI mengenai status naturalisasinya. Padahal, pemain muda keturunan Indonesia Belanda ini secara terbuka menyatakan keinginannya untuk membela Garuda. "Aku tak sabar ingin segera memperkuat Timnas Indonesia," ujar Mauro Zijlstra dalam wawancara beberapa waktu lalu. Namun proses naturalisasinya hingga kini masih menggantung tanpa kepastian. Publik sepak bola Indonesia pun berharap PSSI segera mengambil keputusan, mengingat potensi besar yang dimiliki Zijlstra sebagai tambahan kekuatan untuk Timnas Indonesia di masa depan. Patrick Kluivert panggil 5 pemain berpaspor Jerman. Setelah Belanda, Patrick Kluivert berani memanggil 5 pemain berpaspor Jerman ini untuk memperkuat Timnas Indonesia. Semenjak PSSI dipimpin Erick Thohir, Timnas Indonesia diperkuat banyak pemain berdarah Belanda Indonesia sebagai langkah akselerasi performa skuad Garuda. Sejumlah pemain top berdarah Belanda Indonesia bersedia memperkuat Timnas Indonesia. Beberapa di antaranya Maarten Paes, Calvin Verdong, Jay Itzes, Mies Hilgers, Kevin Dix, Tom Haye, Ragnar Oramangoen hingga Ole Romeni. Kemudian pertanyaan muncul, memangnya pemain keturunan berbakat yang dimiliki Indonesia cuma berasal dari Belanda? Usut punya usut, ada 5 pemain berpaspor Jerman yang memenuhi syarat memperkuat Timnas Indonesia. Jika Patrick Kluivert tertarik mengajukannya kepada PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, plus yang bersangkutan bersedia membela Timnas Indonesia, hanya masalah waktu nama-nama di bawah ini membela skuad Garuda. Sebanyak 5 nama yang dimaksud adalah Laurin Ulrich, gelandang VfB Stuttgart 2, Daniel Klein, Kuiper, FC Augsburg, Ethan Kohler, bek tengah, Werder Bremen 2, Reno Munz, bek tengah, Grotterfurt, dan Nafi Nahdi, fullback kiri, winger kanan, FC Munsingen 2. Pernyataan Jakob Sayuri tentang top skor Liga 1. Jakob Sayuri menegaskan, pemain lokal juga bisa bersaing dalam daftar top skor Liga 1 2024-2025. Jadi, hal itu tidak hanya bisa dilakukan oleh para pemain asing saja. Penyerang sayap Malut United FC tersebut baru saja mencetak hat-trick saat timnya menang 3-1 atas Persis Solo. Laga itu berlangsung di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu 12 April 2025. Sejauh ini Jakob sudah mencetak 9 gol yang membuatnya bisa menembus persaingan pencetak gol terbanyak. Ia bersaing dengan nama-nama lokal lain yang tidak kalah tajam. Saat ini, penyerang Dewa United FC, Egy Maulana Fikri, adalah pemain lokal dengan jumlah gol terbanyak, yakni 10 gol. Sementara itu, Alex Martins masih merajai daftar top skor dengan 23 gol.
Saya sangat bersemangat di pertandingan karena di beberapa pertandingan terakhir saya tadi rasa performanya lagi menurun, ungkap Yakob dikutip dari laman resmi PT LIB, Rabu, 16 April 2025. Borneo FC optimis kalahkan PSM Makassar. Pelatih Borneo FC, Joaquin Gomez, percaya diri pasukannya bisa menang atas PSM Makassar di pekan ke-20 9 Liga 1 2024-2025. Pasalnya Borneo FC tengah termotivasi usai menahan Persib 2-2 di pertandingan sebelumnya. Kepercayaan diri benar-benar muncul setelah skuad pesut etam julukan Borneo FC bermain imbang 2-2 melawan Persib Bandung. Hasil tersebut menjadi modal penting mereka. Pelatih Borneo FC, Joaquin Gomez, mengaku sangat puas dengan performa timnya meskipun tidak bisa meraih kemenangan atas Persib. Performa Borneo FC berkat terus berbenah diri untuk lebih baik dalam setiap laga. Kami menunjukkan bahwa kami bermain di level yang sangat tinggi, kata Joaquin dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru, PT LIB, Rabu, 16 April 2025. Joaquin menekankan identitas permainan Borneo FC memang terus dikembangkan. Identitas itu yakni gaya bermain yang agresif, intens, dan proaktif di setiap aspek pertandingan. Tyrone Del Pino absen hadapi Bali United. Tyrone Del Pino dipastikan absen pada laga Persib Bandung melawan Bali United di pekan ke-29 Liga 1 2024-2025, Jumat 18 April. Namun, kekuatan Maung Bandung justru akan bertambah. Mark Klok dan Edo Febriansah dipastikan bisa dimainkan melawan Bali United lantaran hukuman akumulasi kartu kuning sudah berakhir. Tidak hanya itu, beberapa pemain yang cedera sudah membaik. Para pemain yang cedera itu adalah Febri Haryadi dan Dimas Derajat, termasuk Gervan Kastaner yang sempat pulang ke Eropa. Pelatih Bojan Hodak gembira dengan situasi ini, tetapi sekaligus berhati-hati. Satu-satunya yang perlu dilihat adalah berapa menit yang bisa mereka mainkan. Jadi, ini bagus untuk tim, kata Bojan Hodak, dikutip dari laman resmi Liga Indonesia Baru, Rabu, 16 April 2025. Mantan pelatih PSM Makassar itu mengakui Persib tak pernah bisa memainkan seluruh pemainnya. Sebagian besar kendalanya adalah cedera. PT LIB bantah belum bayar hadiah EPA Liga 1 U18. PT Liga Indonesia Baru, LIB, dengan ini menyampaikan klarifikasi terkait pemberitaan yang beredar mengenai belum dibayarkannya hadiah juara kompetisi Elite Pro Academy Liga 1 U18 2024-2025 kepada tim PSM Makassar. Direktur Utama LIB, Ferry Paulus, menegaskan bahwa LIB telah menunaikan kewajibannya dan melunasi pembayaran hadiah juara EPA Liga 1 U18 kepada PSM Makassar. Ferry Paulus tidak menyebutkan kapan LIB membayar uang hadiah tersebut. Sesuai dengan ketentuan yang ada, kami sudah melunasi pembayaran hadiah untuk semua klub, termasuk hadiah EPA U18 untuk PSM Makassar. Lebih lanjut, LIB mendorong pihak PSM Makassar untuk segera melakukan klarifikasi internal dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Persita Tangerang putus tren negatif. Persita Tangerang berhasil memutus rentetan hasil negatifnya pada pertandingan pertama usai jeda FIFA Matchday dan libur Lebaran Idul Fitri. Pendekar Cisadane menekuk Barito Putra di pekan ke-28 Liga 1 Indonesia musim 2024-2025 di Stadion Indomilk Arena, Minggu 13 April 2025 lalu. Berkat kemenangan 2-1 itu, Kapten Persita Tangerang, Muhammad Toha terpilih sebagai Player of the Match di akhir laga. Sepasang gol tuan rumah di laga itu diciptakan Ahmad Nur Hardianto dan Eber Besa. Menurut Muhammad Toha, kunci kemenangan timnya atas Barito Putra adalah karena kerja keras semua pemain, staf, dan dukungan supporter. Kami bersyukur, ini adalah hasil kerja keras semua pemain dan staf. Kami berterima kasih kepada supporter yang datang. Kehadiran mereka menjadi motivasi bagi kami memutus rentetan hasil negatif, kata pemain dengan nomor punggung 11 itu seperti dikutip dari laman resmi Liga Indonesia.